Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi wafaqa ibadahu salihina ila dzikrihi wa ibadatihi ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratul mukarramun wal muhtaramun, para habaib yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai, terutama guru kita bersama yang pertama kali memberikan tausiahnya kepada kita, ad-da'i ilallah Al-Habib Mahdi bin Ali bin Ahmad As-Segaf atallahu umrahu fi sihatin wa afiyah. Juga kepada guru kita Al-Habib Salim bin Aqil Al-Attas Sahibul Bait Al-Habib Firdaus bin Salim Al-Attas, juga paman-paman beliau yang nampak hadir di majlis yang mulia ini, keturunan daripada Sahibul Maqam Al-Habib Husain bin Isa Al-Habsyi, dan para habaib yang lain yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi takdim dan hormat saya kepada mereka semua, para alim ulama, para kiai, para ajengan, para sesepuh, para hujjah, para hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, berkat rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, di malam hari yang mulia ini kita berkumpul bersama di dalam rangka memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan untuk beliau. Moga-moga berkah salawat dan salam yang selalu kita curahkan untuk Nabi kita Muhammad menjadi wasilah kita nanti di hari kiamat. Kita akan mendapatkan tempat di sisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sama-sama kita ketahui dan kita maklumi bahwasanya setiap tahun apabila datang bulan Rajab yang agung, bulan Rajab yang mulia, umat Islam di sana sini memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad. Dan kita pun tahu bahwasanya peristiwa Isra dan Mi'raj yang ceritanya diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim tidak lain dan tidak bukan merupakan salah satu mukjizat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi kita Muhammad. Bahkan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj inilah seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu pengetahuan buat kita. Seakan-akan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj inilah Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengumumkan pesan kepada seluruh alam bahwasanya tidak ada Nabi dan Rasul yang lebih dicintai oleh Allah. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul yang lebih diagungkan oleh Allah sebagaimana Allah mencintai dan mengagungkan Nabi kita Muhammad. Dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan kepada seluruh alam bagaimana pangkat yang luar biasa yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah. Dinyatakan oleh sahibul maulid ketika Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj, rutabun tasbutu aman yuhasra dunaha ma wara'ahunna wara. Ketika Nabi Muhammad Isra Mi'rajkan oleh Allah, tidak ada satu pangkat, tidak ada satu kedudukan yang pernah Allah berikan kepada Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad kecuali pangkat-pangkat mereka, kecuali kedudukan-kedudukan mereka jatuh di bawah pangkatnya Nabi kita Muhammad. Dikatakan oleh ulama bagaimana tidak hebatnya baginda Rasulullah. Malaikat Jibril dikatakan sebagai malaikat yang paling mulia.
malaikat yang mendapatkan tugas mulia dari Allah sebagai utusan Allah kepada para nabi dan rasul. Lagi-lagi dia diberikan kemuliaan oleh Allah sebagai utusan Allah kepada Nabi Muhammad di malam Isra wal Mi'raj, dan sekaligus temannya Nabi Muhammad ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Berjalan bersama-sama bersama Rasulullah dari mulai rumahnya Nabi Muhammad, dibawa baginda Rasulullah ke Ka'bah Baitullah. Dari Ka'bah beliau berjalan bersama-sama, diperjalankan oleh Allah yang disebut dengan Isra. Dari kota Mekah tepatnya di Masjidil Haram, beliau berangkat menuju kota Palestina tempatnya di Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa beliau berangkat dimi'rajkan oleh Allah bersama-sama, naik ke langit pertama, langit yang kedua, langit yang ketiga. Tapi begitu sampai di langit yang ketujuh, malaikat Jibril berhenti dan mengatakan kepada Nabi untuk mempersilakan perjalanan baginda Rasulullah. Pada saat itu Nabi kita Muhammad khawatir. Dia katakan, wahai Jibril, dari tadi kita jalan bersama-sama, dari rumah saya kita bersama-sama, naik ke langit bersama-sama, tapi di tempat yang saya mengkhawatirkan akan keselamatan diri saya, malah engkau perintahkan saya untuk jalan sendirian. Malaikat Jibril pada saat itu menjawab dengan jawaban yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran dengan mengatakan, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Ini jawaban malaikat Jibril. Dia katakan, wahai Muhammad, sesungguhnya setiap orang atau setiap manusia itu punya makom dan kedudukannya masing-masing. Ini tempat batas saya, ini tempat makomnya saya. Di sana bukan tempat dan makom saya. Satu langkah saya maju, maka jasa saya akan terbakar. Di tempat malaikat Jibril yang paling mulia tidak diberikan oleh Allah kesempatan untuk menginjakkan kakinya, malah Nabi kita Muhammad mendapatkan keagungan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu semua nabi yang diutus oleh Allah, semua rasul yang diutus oleh Allah, mereka diberikan tanda dengan mukjizat. Dikatakan oleh ulama, ma arsalallahu rasulan aw nabiyan illa wa ayyadahu bil mu'jizat. Tidak ada nabi dan rasul yang diutus oleh Allah kecuali mereka akan diberikan kekuatan oleh Allah dengan yang namanya mukjizat. Mukjizat itu satu kekuatan, satu bukti yang Allah berikan kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Tapi yang kita lihat, Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling banyak mukjizatnya, dan mukjizat Nabi Muhammad tidak bisa dibandingkan dengan mukjizat Nabi-Nabi sebelum baginda Rasulullah. Karena apa? Karena sebagaimana dinyatakan oleh Al-Imam Busiri, wa kulluhum min Rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyam. Kata Imam Busiri, setiap Nabi dan Rasul yang pernah diutus oleh Allah, mereka mendapatkan kemuliaan dari kemuliaan Nabi Muhammad. Allah mengambil sedikit, ada yang Allah kasih satu gayung, ada yang Allah kasih satu tetes. Dari mana? Dari samudra, dari lautan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi kita Muhammad. Kita lihat mukjizatnya baginda Rasulullah itu sangat luar biasa. Di antaranya, dulu ada cerita yang kita tahu, tidak ada satu makhluk yang ada di alam dunia kecuali mereka mengenal Rasulullah. Tidak terkecuali, baik itu benda hidup ataupun benda mati sekalipun, mereka kenal dengan Nabi Muhammad. Diriwayatkan Nabi Muhammad itu kalau berjalan di gunung, itu pasir-pasir, batu-batu mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad karena mereka kenal dengan baginda Rasulullah. Sayyidina Ali bertanya-tanya ketika berjalan sama Nabi Muhammad di gurun pasir, tiba-tiba mendengar suara orang yang mengucapkan salam. Dicari dari mana sumber salam itu tidak tahu. Di situ hanya ada bebatuan. Dia bertanya, ya Rasulullah, siapa yang mengucapkan salam kepadamu? Nabi mengatakan, al-ahjar yusallimuna alayya. Ini batu-batu ini mengucapkan salam kepada saya. Wal ashjar, dan pohon-pohon ini kalau ketemu Nabi Muhammad,
mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah. Allah. Ada peristiwa yang aneh dialami oleh seorang kafir Quraisy yang pada saat itu belum masuk Islam, namanya Salamah ibnu Aqwa. Salamah bin Aqwa ini kerjaannya setiap hari menggembala kambing di gurun pasir yang ada di kota Makkah. Kebetulan Salamah ibnu Aqwa ini punya rumah tidak jauh dari rumahnya baginda Rasulullah. Artinya dia tetangga Nabi di kota Makkah. Sekali waktu dia berangkat seperti biasa mengembalahkan kambingnya. Tiba-tiba di tengah-tengah menggembalakan kambingnya di gurun pasir, ada salah satu kambingnya itu yang diterkam oleh serigala. Salamah ini punya kehebatan. Dia terkenal kalau lari kencangnya luar biasa. Nggak ada yang bisa mengalahkan larinya Salamah ibnu Aqwa. Jadi ketika ada seekor serigala menggigit kambingnya Salamah ibnu Aqwa, lalu serigala itu lari ke atas bukit, dikejar oleh Salamah ibnu Aqwa. Saking kecepatnya larinya, itu serigala ketangkap sama Salamah ibnu Aqwa. Begitu ditangkap itu yang namanya serigala, tiba-tiba serigala itu berkata kepada Salamah, "Ya Salamah, la ta'khudh minni min rizqillah." Luar biasa, Salamah heran. Ini tiba-tiba serigala ngomong, "La ta'khudh minni min rizqillah." Jangan ambil, ini rezeki Allah buat saya, wahai Salamah. Kata Salamah, "Takallamta." Ini bisa ngomong, kata Salamah. Kata serigala, "Dimana ajabtani ya Salamah?" Engkau heran sama saya. Tentu aku heran. Selama ini aku belum pernah mendengar ada serigala yang bisa berbicara dengan fasihnya luar biasa. Kata serigala, "Wa ana ajabtuka." Kalau saya, justru saya yang heran kepadamu, wahai Salamah. Kenapa kau heran sama aku? Kata serigala, "Itu tetanggamu Muhammad. Kau kenal? Kenal. Dia seorang nabi dan rasul." Kata serigala, "Kenapa sampai sekarang kau tidak beriman kepada Muhammad? Padahal kalau mau selamat, kau cepat beriman kepada Muhammad. Engkau akan mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat." Pada saat itu Salamah gemetar. Apa yang harus aku berbuat? Berimanlah kepada Muhammad. Dia pun lari meninggalkan kambingnya dan serigala tersebut, langsung menuju rumahnya baginda Rasulullah. Begitu ketemu dengan Nabi, langsung mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadur Rasulullah." Nabi terheran. Tidak ada angin, tidak ada hujan, kok tiba-tiba Salamah ibnu Aqwa beriman kepada baginda Rasulullah. Diceritakan oleh Salamah, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, aku beriman sebab ada seekor serigala yang mengabarkan tentang kenabian dan kerasulanmu." Nabi nanya, "Mana serigala itu?" "Serigala itu sedang masih di atas bukit bersama kambing-kambing saya." "Ya Rasulullah, ya Muhammad, kira-kira serigala itu bakal makan kambing saya apa enggak?" "Tidak," kata Rasulullah, "serigala itu akan menjaga kambingmu." Salamah pun kembali ke tempat semula, tempat dia memelihara kambing-kambing tersebut, dan mendapati serigalanya sedang menjagakan kambing-kambing Salamah. Kata serigala, "Al-an qad amanta ya Salamah." Sekarang engkau telah beriman, wahai Salamah. Sekarang izinkan saya mau pergi. Begitu serigala itu mau pergi, "Nanti dulu," kata Salamah, "khudh laka min rizqillah." Tadi yang mana yang udah gigit tadi? Nah, itu buat itu rezeki Allah buat itu. Serigala pun itu senang dengan membawa seekor kambing. Inilah bagaimana seekor hewan mengenal baginda Rasulullah. Ini merupakan mukjizatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berkumpul untuk mengenal mukjizat tersebut. Setiap nabi diberikan mukjizat. Setiap wali Allah, orang-orang soleh, orang yang dipilih menjadi aulia Allah, mereka pun akan diberikan tanda oleh Allah dengan karamah. Orang yang tidak percaya dengan karamat, itu berarti dia telah kufur dengan Al-Quranul Karim. Di Al-Quran banyak cerita tentang karamah. Di antaranya kita mendengar cerita di zaman Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Dulu Nabi Sulaiman mengadakan sayembara tentang siapa yang bisa pindahkan singgasananya Ratu Balqis. Ratu Balqis itu tinggalnya di kota Yaman. Nabi Sulaiman berada di kota Palestina.
jaraknya tidak kurang dari 6.000 mil dari kota Yaman sampai ke Palestina. Pada saat itu Nabi Allah Sulaiman alaihissalam ingin menunjukkan kehebatan, ingin menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kepada Ratu Balqis, sehingga mengadakan sayembara siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis ke tempat saya. Maka yang pertama berdiri, qala ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Tiba-tiba yang pertama berdiri itu jin Ifrit. Wahai Nabi Sulaiman, dia bilang, jin Ifrit dari bangsa jin mengatakan, saya sanggup mendatangkan singgasana Ratu Balqis sebelum engkau berdiri di tempat duduk. Dan luar biasa, 6.000 mil duduk berdiri terus datang. Nabi Sulaiman sudah kaget dengan kehebatan jin, tapi tiba-tiba diceritakan dalam Al-Quran, wa qala alladhi indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla ayyartadda tarfuh. Nanti dulu Nabi Sulaiman, dia bilang, siapa itu orang? Namanya Asif bin Balkhiyah. Asif bin Balkhiyah ini umatnya Nabi Sulaiman yang menjadi waliullah. Allah berikan keramat. Dia katakan, saya akan datangkan itu singgasana Ratu Balqis sebelum matamu berkedip, wahai Sulaiman. Jin tadi baru berdiri, itu masih lama. Ini maka kedipan aja katanya. Baik, kata Nabi Sulaiman. Baru Nabi Sulaiman berkedip, ternyata 6.000 mil tiba-tiba singgasana Ratu Balqis pindah ke tempatnya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Ini namanya karamah. Dan keramat itu sepanjang masa, dari zaman dahulu sampai hari kiamat, keramat itu ada. Karena apa? Karena dunia ini tidak pernah kosong daripada aulia-aulia Allah. Tapi sekarang ini di akhir zaman, aulia itu banyak ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan rahmat Allah bagi kita. Kenapa? Kata ulama, kalau nanti aulia itu ditampakkan oleh Allah, kalau ada yang kurang ajar, kalau ada yang subul adab, mereka akan langsung celaka dengan karamah wali. Tapi berhubung wali itu ditutup, kalau ada yang kurang ajar sama wali, masih ditunggu taubatnya per hari. Yang jelas yang namanya wali itu, kata Imam Syafi'i, laulal ulama ul awliya la adri manhum. Kata Imam Syafi'i, kalau ulama itu bukan wali, saya tidak kenal dengan mereka. Artinya apa? Kalau ada ulama istiqomah, itu pasti wali Allah. Habib Rizik itu salah satu wali bin awliya Allah. Jangan macam-macam. Itu cirinya wali itu Habib Rizik. Jadi kalau kita di Indonesia, yang jelas siapa wali sekarang ini? Ya, wali itu Habib Muhammad Rizik bin Syihab, itu seorang wali min awliya Allah. Kita lihat banyak cerita-cerita para awliya. Ini untuk penutup. Dulu diceritakan di dalam kitab Al-Habib Zain, menceritakan juga mengutip daripada cerita daripada Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Dulu diceritakan ada seorang wali. Walinya nyeleneh. Kalau kita bilang wali majdub, ya. Kalau wali majdub itu kadang-kadang dia melakukan sesuatu yang kita nggak bisa kita cernah dengan akal kita. Ini wali kebiasaannya kalau datang bulan Ramadan, dia suka makan terang-terangan di depan umum. Jadi orang bingung, ini kok wali makan? Ini bulan Ramadan, orang waktunya berpuasa, tapi si bulan ini kalau bulan Ramadan, dia makan di depan umum. Sehingga heboh. Ada orang nggak percaya dia wali. Masa wali nggak puasa? Ini menguji kita berhari. Akhirnya dalam 1 tahun ada seseorang yang kepengen tahu dia ini betul puasa apa enggak. Jadi kepengen tahu ini benar-benar puasa apa enggak. Jadi begitu mau masuk bulan Ramadan, ini orang ini datang ke rumah wali itu karena dia tahu kebiasaan wali itu kalau bulan puasa enggak puasa. Dia bilang, wahai Syekh, dia bilang, izinkan saya selama bulan apa? Selama bulan Ramadan ini mau tinggal sama ini. Jadi selama bulan Ramadan mau menghabiskan waktu dengan Syekh ini. Baik, kata Syekh itu boleh. Tapi kita hanya tinggal berdua aja, nggak boleh ada orang lain. Baik, kata dia. Diikuti. Begitu malam pertama, halla hilalun min Ramadan, kelihatan bulan masuk bulan Ramadan, dia melaksanakan tarawih malam pertama dengan wali itu. Udah sholat,
besoknya dia mulai puasa di hari pertama. Beres hari pertama, berbuka, nyambung lagi puasa di hari malam yang kedua, tarawih, besoknya puasa. Terus malam ketiga, malam sampai 30 hari penuh orang ini bersama si syekh itu. Dia bilang, ya syekh, kalau Ramadan, sekarang Ramadan udah selesai, ana uridu an akhruj ilal bait. Aku pengen pulang, mau ke rumah saya. Baik, kata syekh, ayo silakan pulang. Begitu dia pulang, tiba-tiba di tengah jalan dia melihat ada teman-temannya. Dia begitu ketemu temannya, karena ini malam lebaran, dia mengatakan minal aidin wal faizin, kata dia. Ini orang dengar dia mengucapkan kalimat itu ada yang ketawa. Kenapa ini ketawa? Dia bilang, kata orang, ente ini majnun, ente ini gila apa? Kenapa ini tuduhannya gila ya? Kok itu udah lebaran? Ini malam, baru malam pertama Ramadan. Orang yang ketemu dia bilang, ini baru malam pertama bulan Ramadan. Sementara ini orang sudah puasa 30 hari sama wali tadi. Dia bilang, anak rasulmu salasina ayam. Demi Allah, saya sudah puasa di rumahnya wali itu selama 30 hari. Tiap hari saya puasa, buka puasa tarawih 30 malam. Enggak, kata orang. Kita tanya sama orang, ini baru malam pertama bulan Ramadan. Itulah kehebatannya para auliya Allah. Karena yang hal tersebut karamah bukan bikinan wali, tapi kehebatan, keutamaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Jadi mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dengan kita mengagungkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan para aulia, ceramah tausiah yang sudah disampaikan oleh guru kita bersama Al-Habib Mahdi bin Ali As-Segaf, juga Al-Habib Salim bin Aqil Al-Attas. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan, menambah perberkahan ilmu kita untuk kita sama-sama beramal di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, dijauhkan dari macam bala, musibah dan wabah, dan kita selalu diberikan kesehatan sampai datangnya bulan Ramadan. Kita dapat melaksanakan ibadah bulan Ramadan ini sebaik-baiknya. Tidak keluar bulan Ramadan kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ma'akulakum wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.